Diduga sakit hati seorang debt collector di Semarang dibunuh di depan rumahnya. Kepergok berselingkuh seorang polwan di Kendal nekat menenggak racun serangga. Ratusan calon pencari kerja mengantri untuk mendapatkan kartu kuning sebagai syarat pendaftaran masuk CPNS. Selamat sore pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah berita penting lainnya akan mengisi jateng hari ini, Jumat 6 September 2013. Bersama saya, Jaka Yudhistira, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan calon pencari kerja mengantri di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk mendapatkan kartu AK1 atau kartu kuning. Mereka rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan kartu kuning sebagai syarat pendaftaran masuk CPNS. Antrian panjang ini adalah antrian para pencari AK1 atau yang biasa disebut kartu kuning di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Jumat pagi. Sebelum mendapatkan pelayanan petugas, mereka harus rela berdiri mengantri untuk mendapatkan kartu antrian. Usai mendapatkan kartu antrian, mereka harus bersabar lagi menunggu panggilan petugas untuk mendapatkan pelayanan di loket. Mereka menunggu berjam-jam demi mendapatkan kartu kuning sebagai syarat pendaftaran masuk CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Ketiga kali ya? Apa sih Pak yang diharapkan jadi PNS ini? Untuk prospek ke depannya sih, kan jangka panjang sih bagus, jadinya jadi tertarik kan. Hampir 1 minggu ini pelayanan kartu kuning di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang membludak. Dalam 1 hari, petugas rata-rata melayani 500 orang. Jumlah ini meningkat tajam, sebab biasanya dalam 1 hari petugas hanya melayani 25 orang pencari kartu kuning. Banyaknya peminat untuk mengurus AK1, untuk itu seluruh staf di bagian penempatan diharapkan untuk ekstra atau lembut. Animo pencari kartu kuning sebagai syarat CPNS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam 1 minggu ini saja, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sudah mengeluarkan 5.000 lebih kartu kuning. Dari Semarang, Doni Marendra melaporkan. Pemirsa, penerima bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM di sejumlah daerah masih banyak yang salah sasaran. Di Kendal, sejumlah penerima BLSM mendatangi kantor kecamatan dengan naik sepeda motor, memakai perhiasan dan telepon genggam. Seperti yang terlihat di Kecamatan Brangsong, Kendal. Belasan sepeda motor nampak terparkir di halaman kantor kecamatan. Sepeda motor milik penerima BLSM ini sudah terparkir sejak pagi tadi, menunggu giliran mendapatkan bantuan BLSM tahap kedua. Tidak hanya sepeda motor yang terparkir, penerima BLSM yang sedang menunggu giliran mengambil uang asyik menggunakan telepon genggam. Bahkan sejumlah penerima memakai perhiasan emas yang mencolok. Pembagian BLSM tahap kedua di Kecamatan Brangsong dibagi menjadi 4 gelombang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kericuhan seperti tahap pertama. Tidak hanya itu, petugas kepolisian dan TNI ikut berjaga dan membantu mengatur warga. Ya, beli kebutuhan sekolah anak, dan ini kalau sakit misalnya, kalau masih ada sisa ya buat kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya udah dapat belum Bu? Tahun kemarin udah dapat belum? Udah dapat. Banyaknya penerima BLSM yang menggunakan sepeda motor, menggunakan telepon genggam dan perhiasan emas, menandakan data yang diberikan tidak tepat. Data yang digunakan tidak diperbaharui, sehingga penerima BLSM tahun ini salah sasaran. Dari Kendal, Edi Prayitno melaporkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar justru menjadi berkah tersendiri bagi para eksportir mebel asal Jepara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Jateng hari ini. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar justru menjadi berkah tersendiri bagi para eksportir mebel asal Jepara. Mereka mendapat keuntungan lebih dari biasanya lantaran pembayaran dari buyer yang berasal dari Eropa menjadi berlipat nilainya seiring dengan meningkatnya nilai dolar. Menguatnya dolar atas rupiah menjadi berkah tersendiri bagi para eksportir mebel asal Jepara. Seperti yang dirasakan Muhammad Hisham Muiz, pengusaha mebel warga desa Bulungan, Jepara. Sejauh ini 80% transaksi mebel asal Jepara menggunakan dolar Amerika.
sedangkan sisanya 20% menggunakan mata uang beragam seperti dolar Singapura atau euro. Dengan meningkatnya kurs dolar atas rupiah menjadi keuntungan lebih bagi eksportir lantaran pembayaran dari buyer atau pembeli asing menjadi berlipat nilainya. Apalagi jika jumlah ekspor mebel turut bertambah, maka keuntungan yang diperoleh akibat menguatnya kurs dolar semakin besar. Kalau secara langsung kita sebenarnya ada untuk eksportir ada ya. Karena apa? Dengan kurs dolar menguat, rupiah melemah, otomatis selisih kurs kita semakin menambah keuntungan kita. Itu kalau kita jumlah ekspornya banyak, kita untung. Hanya saja menguatnya dolar Amerika saat ini belum terlalu mempengaruhi nilai ekspor mebel asal Jepara. Krisis Eropa yang sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir tampaknya masih berpengaruh terhadap minimnya permintaan mebel dari Eropa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Ratusan siswa berkebutuhan khusus di Semarang mengikuti acara sikat gigi bersama. Informasinya sesaat lagi usai perakiraan cuaca beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Yogyakarta berlaku mulai besok. Pemirsa, ratusan siswa berkebutuhan khusus di Semarang mengikuti acara sikat gigi bersama. Diharapkan kegiatan ini bisa menanamkan sikap hidup bersih dengan menjaga kesehatan gigi sejak usia dini. Sedikitnya 300 siswa sekolah Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau ZPAC Semarang dilibatkan pada acara penyuluhan kebersihan. Mereka diajarkan bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan gigi sejak usia dini. Para siswa tampak antusias mengikuti acara sampai tuntas. Khusus untuk kegiatan ini, mereka dibimbing oleh para dokter gigi dari Universitas Sultan Agung Semarang. Kepada mereka diajarkan menggosok gigi dengan memakai alat peraga. Selanjutnya, siswa diajarkan berkumur dan menggosok gigi secara benar. Tujuan buat sikat gigi ini, jadi kita pingin juga ngajarin biar untuk meningkatkan kesehatan gigi buat semua masyarakat di Indonesia. Karena kalau buat sikat gigi istilahnya kan udah jadi pola kesehatan juga, itu lebih baik kalau dilakukan sejak dini. Kalau tanggapan dari pihak sekolah sangat positif sekali karena ini juga akan membentuk karakter siswa. Anak itu memiliki suatu kebiasaan untuk merawat diri, untuk memperhatikan kebersihan diri. Jadi kalau seperti ini ada suatu kebiasaan, nanti anak itu akan tertanam hal-hal yang lebih baik. Kendati terkesan sederhana, kegiatan sosialisasi dan edukasi ini diyakini berdampak besar bagi anak berkebutuhan khusus ini. Sebab bisa membentuk karakter siswa dalam hal menjaga kesehatan. Dari Semarang, Kristadi melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini. Saya Jaka Yudhistira beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.